Satreskrim Polres Tanjung Pinang akan memanggil salah satu anggota legislatif di Kota Tanjung Pinang berinisial RP. Tersangka diduga menggunakan gelar palsu. RP yang merupakan anggota legislatif ini untuk periode 2019-2024. Pemanggilan RP untuk pemeriksaan lebih lanjut yang akan dilakukan pada Senin 26 Oktober mendatang. Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Rio Reza Parindra menyebutkan, oknum anggota DPRD tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa 20 Oktober lalu, dengan dugaan penggunaan gelar yang tidak sesuai pendidikan akademik di perguruan tinggi. Saudari RP, untuk kasusnya sekarang kita sudah kemarin kita gelarkan dan rencana hari Senin akan kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dia ini anggota dewan aktif atau aktif ya? Komisi berapa dia? Untuk itunya belum kita pastikan ya. Untuk pasalnya, Bang? Untuk pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 68 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mana dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. AKP Rio menambahkan saat ini berkas tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang untuk diperiksa oleh Kejaksaan. Tersangka RP terancam melanggar pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dengan ancaman kurungan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Di tempat terpisah melalui telewicara, salah satu akademisi di Divisi Raja Haji Tanjung Pinang, Ferizon menyayangkan terjadinya kasus jual beli gelar tersebut. Sebagai akademisi, ia berharap kasus ini tidak terulang kembali. Pelajaran sih sebenarnya gelar itu sebenarnya bukan, kalau dari sisi akademisi ya gelar itu bukan segala-galanya seperti itu. Jadi tujuan utama kita mengikuti proses perkuliahan itu kan adalah untuk mendapatkan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Nah, jadi kita kadang-kadang lebih memilih hasil daripada mengikuti prosesnya tadi. Nah, kadang-kadang seperti itu kita, ya. Nah, jadi ini memang ini sebenarnya dilema sih. Di satu sisi orang ingin mendapatkan gelar tinggi, cuman tidak mau mengikuti prosesnya seperti itu. Sementara yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu adalah proses sebenarnya. Baik. Nah, tapi ya kembali ke individu masing-masing atau kepada pihak-pihak masing-masing lah. Ya, misalnya mereka hanya menginginkan gelar akademik, ya tentu gelar akademik tadi kan apalagi kalau kita bicara dimasuk dalam segmen politik seperti itu kan tentu orang yang memiliki gelar akademik itu mungkin dari sisi penjualan, dari sisi penerimaan masyarakat mungkin lebih bagus seperti itu. Ya, mungkin dipikir orang seperti itu. Ya. Nah, jadi ya kita berharap memang kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Ferizon meyakinkan bahwa masyarakat tidak perlu ragu dengan integritas perguruan tinggi saat ini. Sebab masyarakat saat ini dapat mengakses informasi terkait keabsahan ijazah maupun gelar seseorang melalui akses informasi Pusat Data Dikti, guna mendapatkan informasi yang akurat dan valid. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.